Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lestari, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas B di STKIP Yasika Majalengka. Video ini saya ajukan untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Arif Amin MPD. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Teman-teman sekalian, alangkah lebih baiknya jika teman-teman menyediakan buku terlebih dahulu di atas meja untuk mencatat, agar nanti teman-teman bisa mencatat materi yang saya sampaikan, sehingga teman-teman dapat mengingat dan memahami isi materi yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, belajar itu memerlukan motivasi. Dan ada salah satu quotes yang disampaikan oleh salah satu idol K-pop, yakni Suga BTS, hidup itu keras, dan hal-hal tidak selalu berjalan dengan baik. Tetapi kita harus berani dan melanjutkan hidup kita. Maknanya, walaupun semua hal atau semua proses yang kita lakukan tak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tak sesuai dengan ekspektasi kita, tetaplah bersyukur dan beranilah untuk memulai hal baru. Teman-teman sekalian, sebelum memasuki materi inti yang lebih luas lagi, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat dan apa yang dimaksud dengan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah mengenai masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antara hubungan dan interaksi. Di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia, berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. Dengan demikian, masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau tempat berlangsungnya interaksi warga masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah mengenai kerjasama sekolah dengan masyarakat. Kerjasama sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah direncanakan atau telah ditetapkan. Muhammad Jafar Hafsah menyebutkan bahwa kerjasama ini disebut dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Berikutnya adalah mengenai maksud dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sarana dari sekolah. Hal ini masyarakat juga harus mengerti mengenai sarana dan prasarana sekolah serta kegunaannya. Yang kedua adalah untuk menilai program sekolah. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga adalah untuk mempersatukan orang tua murid dengan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Meskipun peserta didik sekolah atau belajar di sekolah, tapi tidak terlepas dari pengawasan orang tua yang diwakili oleh guru. Yang keempat adalah untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Di era globalisasi ini, sekolah sangat penting untuk mencetak generasi yang unggul. Yang kelima, untuk mengembangkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah berada di lingkungan masyarakat. Yang keenam, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah dan peningkatan program sekolah. Kerjasama sekolah dengan masyarakat berfungsi untuk mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, terutama menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama.
Teman-teman sekalian, ketika kita bekerja sama, otomatis kita memiliki tujuan. Nah, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat atau tujuan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat ini, yang pertama adalah guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih memahami agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Kemudian pasti muncul pertanyaan, bagaimana sih bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat? Yang pertama adalah pemberian atau penggunaan fasilitas bersama. Contohnya seperti ini, ketika di sekolah tersebut akan diadakan kegiatan keagamaan, akan tetapi sekolah tersebut tidak memiliki mushola sebagai sarananya. Sekolah bisa mengajukan kerjasama dengan masyarakat untuk menggunakan mushola terdekat. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Contohnya adalah organisasi PMR, misalnya dengan puskesmas, atau organisasi pramuka dengan kepolisian yang menghasilkan organisasi Saka Bayangkara. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Contohnya seperti ini, ketika sekolah akan melakukan pembangunan, tentunya sekolah harus meminta bantuan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Baik teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan mengenai hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Saya akhiri perjumpaan kita. Jangan lupa catatannya dibaca ulang dan dipahami ulang. Saya Dea Lestari, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.